selamat sore Bu Damara. Selamat sore Pak Andre. Sore Bu Iska, sore semuanya. Selamat sore semuanya. Suara saya jelas ya Bu, soalnya tadi videonya nggak keluar di laptop saya, nggak tahu kenapa ya. Semoga di laptop Bapak Ibu dan teman-teman semua audionya bisa bagus. Baik, ini sudah bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Mohon maaf acaranya mundur 10 menit seperti itu. Kita mulai. Baik, saya akan menyapa kita semua. Selamat sore dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu, orang tua atau wali yang sore hari ini memberikan waktu untuk boleh join di acara kita. Selamat sore dan selamat datang juga untuk teman-teman mahasiswa dan juga adik-adik tersayang, calon-calon mahasiswa. Di sore hari yang sangat cerah ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW. Harapannya kita semua, terkhusus untuk adik-adik calon mahasiswa yang ingin memutuskan untuk kuliah di pertanian, semakin dicerahkan di sore hari ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik calon mahasiswa semua, sekali lagi selamat datang dan selamat mengikuti acara Meet and Greet Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Bapak Ibu dan teman-teman semua, sore hari ini Bapak Ibu akan ditemani oleh kami berdua, adik-adik juga ditemani oleh kami berdua selaku MC sore hari ini dengan saya Bu Damara Dinda dan rekan saya Bu Rizka. Kami berdua adalah dosen dari Prodi Agribisnis. Ya, jadi kalau nanti teman-teman yang masuk Prodi Agribisnis tentu pasti akan bertemu dengan kami. Oke. Ya, baik, terima kasih sudah diperkenalkan Bu Damara, dan kita juga ada satu tim lagi yaitu Bapak Andre. Beliau adalah dosen program studi agroteknologi, dan Bapak Ibu dosen yang lain juga ada hadir bersama dengan kita di sore hari ini. Nah, untuk kegiatan kita di sore hari ini ada 4 agenda dan tidak terlalu banyak gitu ya. Yang pertama kita akan mendengar bersama-sama tentang pengenalan FPB UKSW. Kemudian kita juga akan melihat berbagai macam kegiatan di Fakultas Pertanian dan Bisnis. Kemudian akan ada juga simulasi biaya uang kuliah yang akan disampaikan oleh Pak Andre nanti, dan juga pengenalan situasi Kota Salatiga. Jadi itu agenda kita di sore hari ini, dan akan ada tanya jawab tentunya. Namun sebelum kita mulai, untuk sore hari ini kita mau sama-sama buka dalam doa, teman-teman. Kita mau satu dalam doa. Izinkan saya untuk pimpin dalam iman Kristiani. Untuk teman-teman yang berkeyakinan lain boleh menyesuaikan. Mari kita satu dalam doa. Selamat sore Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu kalau karena kasih-Mu kami boleh bertemu secara virtual di ruang Zoom ini Tuhan untuk mengikuti acara Meet and Greet. Biarlah acara kami pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik, kami juga boleh lebih mengenal lagi satu dengan yang lain. Kami serahkan acara ini hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Damara sudah mengantarkan kita dengan doa. Dan kita langsung masuk ke acara inti kita yang pertama, yaitu pengenalan FPB UKSW yang akan disajikan dalam bentuk video. Kami persilakan kepada Pak Reza untuk boleh menayangkannya. Terletak di antara 3 kota besar di Jawa Tengah, menjadikan kota Salatiga sebagai titik temu dalam bidang ekonomi hingga pendidikan. Ditunjang oleh beberapa perguruan tinggi ternama, menjadikan Salatiga sebagai wadah keberagaman adat dan budaya dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Tak hanya itu,
Berbagai agama pun tumbuh dengan subur di kota Salatiga. Keberagaman dan perbedaan dalam hal adat, budaya, dan agama yang ada di Salatiga tetap membuat kehidupan masyarakat selalu rukun dan damai. Tak heran jika predikat peringkat pertama kota tertoleran yang diberikan oleh Setara Institut disandang hingga 2 periode oleh kota Salatiga. Keberagaman suku dan budaya yang menambah dinamika masyarakat kota Salatiga menjadi bagian penting dalam pencapaian predikat kota tertoleran. Sebagai bagian dari kota ini, kami kalangan akademisi di lingkungan Universitas Kristen Satya sangat mendukung upaya-upaya untuk menjadikan Salatiga kota toleran dengan berbagai kegiatan yang kami lakukan agar seluruh mahasiswa kami di lingkungan Universitas Kristen Satya dapat menjaga toleransi dengan berbagai hal yang kami lakukan. Di antaranya kami sangat menerima keberagaman, kami hidup dengan multi etnis, multi agama, sehingga kami dapat menjalin kerjasama yang baik untuk menciptakan masyarakat terdidik untuk Indonesia di masa yang akan datang. Kota Salatiga ini mendapatkan kota tertoleran di Indonesia di tahun 2020, di mana sebelumnya dari tahun 2015 kita mendapatkan peringkat 2 dan 3, tetapi di tahun 2020 Kota Salatiga mendapatkan peringkat pertama se-Indonesia. Ini yang melakukan penilaian adalah Setara Institut. Berkaitan dengan predikat tersebut bisa berubah-ubah predikat, karena setiap kota pasti memiliki program pembangunan, kemudian visi misi kota atau kabupaten yang berbeda-beda. Indikatornya salah satunya adalah RPJMD, kota atau kabupaten kota, kota atau kabupaten daerah. Kedua adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketiga adalah statement-statement pejabat atau pemerintah yang tidak diskriminasi, dan kondisi masyarakat secara umum. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga yaitu mengajak seluruh stakeholder, seluruh masyarakat Kota Salatiga, baik pemerintah, eksekutif, legislatif, kemudian seluruh anggota Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk bahu-membahu, untuk bergotong royong, bersinergi, berkolaborasi di dalam membangun Kota Salatiga. Tentunya masyarakat, stakeholder yang ada harus ikut berpartisipasi di dalam membangun Kota Salatiga sesuai dengan RPJMD 2017-2022 yang berpihak terhadap masyarakat Kota Salatiga. Kota tertoleran, sebuah predikat yang membanggakan sekaligus menjadi tanggung jawab besar, tidak hanya bagi pemerintah, namun juga bagi seluruh warga masyarakat Kota Salatiga untuk mempertahankan dan menjaga prestasi tersebut agar tetap menjadi sebuah kebanggaan bersama. Keberagaman adat, budaya, dan agama harus tetap menjadikan Kota Salatiga sebagai kota yang aman, tentram, dan damai. Mari lestarikan dan budayakan rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat selalu terjaga di negeri tercinta, Indonesia. Oke, saya ucapkan selamat siang menjelang sore untuk teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu wali studi, calon mahasiswa nanti untuk Fakultas Pertanian dan Bisnis. Silahkan Manda, kok raise hand, kenapa? Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dulu. Manda Niken. Atau terpencet mungkin. Oke, sepertinya terpencet. Oke. Mungkin dari tampilan yang atau video singkat yang tadi sudah Bapak Ibu maupun teman-teman calon mahasiswa lihat, itu merupakan gambaran dari Kota Salatiga. Mungkin untuk Bapak Ibu yang nanti anaknya mau bersekolah di UKSW, supaya tahu Salatiga itu seperti apa. Karena tidak bisa dipungkiri,
saat kita akan bersekolah atau tinggal dalam waktu yang cukup lama, kita perlu tahu lokasi kita tinggal sekitar 4 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi sehingga ada gambaran. Kalau Salatiga itu kotanya toleran, terus kemudian juga di sini masih biaya kehidupannya terhitung murah. Jadi dengan daya dukung tersebut, UKSW ini juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk studi yang baik untuk 4 tahun ke depannya. Oke, saya langsung masuk ke materi saya. Ini adalah pengenalan untuk teman-teman calon mahasiswa maupun orang tua wali dalam pertimbangan untuk anaknya dapat bersekolah di Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW. Ini adalah gambaran kota Salatiga. Kota ini tidak terlalu besar, sehingga untuk jangkauan wilayahnya, untuk kecukupan sehari-hari makan, terus kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya juga ini dapat dijangkau dalam waktu jarak yang cukup dekat. Jadi yang ada lingkaran merah ini adalah lokasi dari UKSW di Jalan Diponegoro 66. Untuk lokasi kos-kosan atau rumah tinggal sementara bagi calon mahasiswa itu ada di sekitar sini. Jadi relatif dekat lah untuk kemana-mana kalau masih ada di kota Salatiga. Jadi untuk pertimbangan teman-teman calon mahasiswa maupun Bapak Ibu wali studi, calon mahasiswa nanti untuk penunjang selain perkuliahan itu sudah tersedia cukup lengkap di sekitar kampus. Jadi tidak usah terlalu khawatir juga. Ini ada spot-spot ini yang bisa dijangkau baik dari tadi makanan mungkin atau fasilitas olahraga dan sebagainya. Sudah lumayan lengkap lah di sekitar kampus. Ini adalah gambaran kampus kami. Jadi kampus kami ini terdiri dari beberapa fakultas. Yang akan kami paparkan hari ini adalah Fakultas Pertanian dan Bisnis. Jadi lokasi kami ini adalah gambaran kampus Diponegoro 66, Diponegoro kampus utamanya 55 sampai 60 kalau nggak salah. Sedangkan Fakultas Pertanian ini ada di sebelah kiri sini. Oh, ini nggak bisa di. Nah, kami ada di sekitar sini, namanya Diponegoro 66. Nah, gambarannya fakultasnya seperti apa? Seperti yang poster kemarin disebarkan melalui grup WhatsApp. Itu adalah gambaran gedung kami yang letaknya di titik lingkaran merah tersebut. Nah, ini gambarannya kira-kira kalau dari depan, nanti teman-teman saat pertama kali ke Salatiga, mungkin calon wali studi mahasiswa, calon orang tua wali, maaf, saat mengantar anaknya, nanti lewat jalan Diponegoro utama, jalan provinsi, nanti teman-teman maupun Bapak Ibu orang tua wali dapat langsung menemukan fakultas kami. Ini adalah gambaran perkuliahannya, kira-kira seperti ini yang akan teman-teman dapatkan, karena kalau waktu kondisi pandemi ini diubah dalam kondisi daring, jadi via virtual seperti kita sekarang ini, tapi karena kedepannya sudah ada peraturan dari Menteri juga untuk semester depan, jadi teman-teman angkatan 2002, calon mahasiswa angkatan 2022 ini, kita perkuliahannya akan offline, mungkin blended learning. Jadi ada beberapa waktu kita akan offline seperti yang ada di gambar ini, di kelas kecil maupun kelas besar, tatap muka langsung dengan pengajarnya, teman-teman langsung berkomunikasi, dan mungkin akan juga ada beberapa pertemuan yang akan tetap virtual seperti ini. Nah, ini adalah gambaran fasilitas kampus, jadi yang dapat dimanfaatkan oleh semua mahasiswa, tidak hanya Fakultas Pertanian, tapi juga fakultas lain. Ada fasilitas seperti teater, perpustakaan, dan sebagainya, banyak ruang terbuka juga, karena salah satu keunggulan UKSW ini juga karena banyak ruang terbuka hijaunya, sehingga kondisi ini membuat nyaman para calon mahasiswa maupun mahasiswa yang sudah berkuliah di universitas ini. Itu kira-kira gambaran secara utuhnya dulu tentang kota Salatiga dan juga masuk ke Fakultas Pertanian. Mungkin Mas Reza bisa sharing untuk video kedua, Mas Reza. Saya stop share dulu.
And so, whatever come between us, fear no gods, open up against the stars, hands to Mars, no one ever will defeat us. Carousel, carousel, you got me going, spinning time and time again. Carousel, carousel, you got me falling, tripping, calling, do it again. High above, we can reach the moon and stars, yeah. Carousel, carousel, you got me going, tripping, calling, do it again. Seems like hard times were never meant for us. Old time scars fade away with you in my world. Carousel, carousel, you got me going, spinning time and time again. Carousel, carousel, you got me falling, tripping, calling, do it again. High above, we can reach the moon and stars, yeah. Carousel, carousel, you got me going, tripping, calling, do it again. Dunia tidak dalam suasana normal. Global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Tetapi di sisi krisis pangan tadi yang saya sampaikan, sebetulnya ada sisi peluangnya untuk urusan pangan. Yang bisa kita kejar dalam waktu yang pendek. Karena kita tahu bahwa untuk produksi pangan yang di darat ini kan, misalnya nanam jagung kan hanya 3 bulan sampai 100 hari. Nanam padi juga hanya butuh waktu 4 bulan. Nanam kedelai untuk mengurangi impor kita juga butuh waktu 3 bulan sampai 100 hari. Dan lahan kita ini sangat luas, yang terlantar masih sangat banyak. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Tadi teman-teman sudah melihat video singkat mengenai bagaimana sebenarnya pertanian itu sangat dibutuhkan, terutama kalau teman-teman peka dengan kondisi sekarang. Ini untuk calon-calon mahasiswa baru nantinya, karena kalian memilih fakultas pertanian kan pasti ada motivasinya. Tadi lihat dari video singkat tadi dan menyadari keadaan yang sekarang, sudah sangat terlihat bahwa pertanian itu merupakan komponen utama dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ya dilihat dari yang kemarin lah, perang Ukraina aja sudah terjadi ketimpangan gandum dan sebagainya macam, ekspor itu sudah mengganggu stabilitasnya. Jadi teman-teman, kalau yang sudah memantapkan diri untuk masuk Fakultas Pertanian itu sudah sangat tepat, karena pertanian itu memang kebutuhan paling dasar manusia. Manusia kalau nggak makan pasti mati. Jadi selama manusia masih butuh makan, berarti pilihan teman-teman masuk Fakultas Pertanian atau bergerak di bidang pertanian apapun itu pasti akan tetap tepat. Itu dulu sebelum saya masuk ke sini. Nah, tadi sudah ada teman-teman lihat di video, kita punya di Fakultas Pertanian ada 2 program studi utama. Kita berbicara S1 karena ini teman-teman calon mahasiswa S1, walaupun kami juga punya S2. Untuk S1 ini ada program studi agroteknologi dan agribisnis. Yang membedakannya nanti hanyalah kalau yang satu kita lebih berfokus dari on farm-nya, jadi di lahan budidaya sampai dengan pasca panen, itu untuk agroteknologi maaf. Dan kemudian untuk pemasaran, bagaimana penjualan, rantai pasok, branding dan sebagainya macam itu masuk ke ranah program studi agribisnis. Jadi dari awal teman-teman sudah bisa menentukan saat nanti akan mendaftar atau mungkin sudah mendaftar atau baru ingin mendaftar menjadi mahasiswa baru Fakultas Pertanian dan Bisnis, jiwa teman-teman ini lebih kemana? Lebih suka yang budidaya, merawat makhluk hidup, tanaman di sini, baik tindakan anti budidaya maupun mencegah hama penyakit dan sebagainya macam, atau lebih suka ke arah bisnis. Nah, kalau ke arah bisnis, baik teman-teman ngambilnya yang di agribisnis. Ini saya sedikit ingin paparkan secara umum, kalau untuk agroteknologi yang lebih ke budidaya, sama-sama untuk agrotek dan agribisnis ini ditempuh dalam waktu 4 tahun. Ini adalah mata kuliahnya kira-kira seperti ini, dapat teman-teman lihat. Mungkin teman-teman kalau melihat sekarang masih bingung ini apa, tapi paling tidak teman-teman dapat lebih familiar. Jadi di FPP UKSW ini ditempuh dalam waktu 4 tahun dengan jumlah 12 semester. Jadi 1 tahun kita ada 3 semester. Mungkin akan berbeda dengan Fakultas Pertanian UGM, Brawijaya dan sebagainya macam yang ditempuh dengan 2 semester. Nanti 1 semester ini teman-teman ada yang agak panjang, semester ganjil dan genap. Jadi sistemnya seperti itu, sekitar 4 bulan. Kemudian akan ada semester antara yang relatif pendek. Mungkin teman-teman juga kalau yang melihat di tampilan ini kok ada yang 2 mata kuliahnya banyak, yang 1 yang antara kok sedikit. Nah itu karena panjang semesternya berbeda. Untuk detailnya nanti mungkin teman-teman akan dapatkan lagi saat Fakulti D, saat menjadi mahasiswa baru. Di minggu-minggu pertama teman-teman akan dipaparkan lebih jelas mengenai hal ini, bagaimana detail mata kuliahnya, bagaimana cara mengambil mata kuliah, dan sebagainya macam. Untuk saat ini yang penting teman-teman tahu bahwa di fakultas kami terdapat 2 program studi dengan kekasan masing-masing. Nah, nanti di tiap program studi ini yang agroteknologi dulu, ada juga yang disebut dengan nanti mata kuliah konsentrasi atau mata kuliah pilihan yang di tahun ketiga semester antara itu. Nah, ini teman-teman lebih spesifik lagi. Budidaya pertanian atau landscape pertanian atau bioteknologi pertanian. Nah, itu nanti teman-teman secara tidak langsung terbagi menjadi seperti itu. Jadi lebih khusus lagi, tidak cuma agroteknologi secara umum. Kemudian untuk program studi kedua, kami punya program studi agribisnis dengan mata kuliah yang dipaparkan sama 4 tahun dan 12 semester atau 12 semester ini dengan jumlah agian tiap semester kira-kira hampir sama dengan prodi agroteknologi. Beda-beda sedikit. Ini juga nanti punya mata kuliah konsentrasi, ada yang lebih ke rantai pasok, ada yang lebih ke bisnis komoditas maupun yang tertera di situ. Jadi teman-teman bisa menyepesifikkan diri, kalian di agribisnis tapi mau yang lebih spesifik di mana atau profesional di bagian apa. Karena seperti kita tahu, setiap orang itu nggak bisa ngambil semuanya, jadi pasti harus ada profesionalitasnya ke arah mana. Nanti teman-teman akan diarahkan dan dibuat profesional di bidang tersebut. Itu kira-kira untuk gambaran mata kuliahnya. Oke, mungkin nanti kalau untuk pertanyaan bisa teman-teman tanyakan saat sesi tanya-jawab, jadi saya lanjutkan dulu sekalian. Kemudian untuk ini adalah simulasi biayanya. Ini kayak yang biasanya ditanyakan calon mahasiswa baru maupun orang tua mahasiswa. Jadi untuk UKSW, ini biaya kuliah kita itu per semester, selama 12 semester, sama kalau yang
besar kecilnya untuk pembayaran tiap semester ini bergantung dari jumlah SKS yang teman-teman ambil. Yang saya tampilkan di sini atau saya plotkan di PowerPoint ini adalah agihan untuk semester secara normal. Jadi normal di sini seperti yang sudah ada di daftar alir yang tadi, itu yang sudah diformulasikan, teman-teman dapat selesai dalam 4 tahun atau 12 semester tadi dengan beban SKS yang tidak terlalu berat. Jadi teman-teman masih bisa bernafas lah. Jadi nggak cuma jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tapi masih bisa kuliah, ada kegiatan KBM atau kuliah sama jalan-jalan dan sebagainya, macam masih ada kesempatan. Tapi kalau teman-teman mau lebih cepat daripada 4 tahun, 3,5 tahun umpamanya, 10 atau 11 semester, berarti sisa SKS-nya harus dibebankan di semester-semester sebelumnya. Nah, itu nanti akan berbeda dengan simulasi biaya ini. Yang ingin saya tampilkan di sini adalah kira-kira fluktuasi pembayaran tiap semesternya adalah sekitar 4-5 juta yang harus teman-teman nanti mungkin agihkan atau orang tua murid agihkan untuk biaya perkuliahan untuk tiap semesternya di Fakultas Pertanian. Ini sudah saya simulasikan berdasarkan cara pengambilan SKS secara normal. Nanti mungkin kalau ada yang bingung bisa sambil ditanyakan saat sesi tanya jawab. Kemudian, selain dari agihan tadi, UKSW secara umum juga terdapat berbagai macam beasiswa. Jadi teman-teman nanti kalau sudah masuk, kemudian ada beasiswa ini terbagi menjadi 2 macam. Ada beasiswa yang digolongkan untuk istilahnya beasiswa yang sosial, untuk teman-teman yang mungkin memiliki keterbatasan dalam ekonomi, atau beasiswa yang bersifat untuk di sini mahasiswa berprestasi. Jadi ada 2 bagian nanti. Nah, ini adalah listnya. Nanti teman-teman bisa cari lebih dalam jika memang teman-teman membutuhkan beasiswa atau memang tertarik, karena beasiswa ini nanti pasti ada persyaratan tertentu, entah itu secara wawancara dan sebagainya macam yang harus teman-teman lengkapi sebelum mendapatkannya. Tapi ini adalah list beasiswa rutin. Artinya kemungkinan potensi mahasiswa UKSW untuk mendapatkan lebih besar. Karena ini beasiswa ini sudah turun-temurun dan sering sekali bekerja sama dengan UKSW. Jadi sudah tersedia kuota khusus lah untuk mahasiswa UKSW. Kecuali yang biru, yang saya beri warna biru itu adalah beasiswa khusus yang ada di Fakultas Pertanian. Jadi nggak ada di fakultas lain, yaitu beasiswa Agricultural Social Program ASP dan beasiswa Agricultural Excellence Program AEP. Yang satu untuk mahasiswa yang mempunyai kemampuan ekonomi yang kurang, yang satu untuk mahasiswa yang memiliki prestasi yang bagus. Prestasi di sini bisa dalam bentuk IPK, jadi kalau ini seperti nilai teman-teman tiap semester lah. Kalau di SMA kan nilai rapot itu, nah. Kalau kuliah nanti namanya IPK. Skalanya dari 0 sampai 4. Jadi kalau teman-teman IPK-nya bagus, 3,6, 3,7, nah itu nanti teman-teman bisa berpotensi untuk mendapatkan beasiswa AEP, Agricultural Excellence Program ini. Tentu dengan ada syarat-syarat wawancara dan sebagainya. Tapi paling tidak, inilah peluang yang bisa teman-teman manfaatkan kalau berkuliah di UKSW, terkhususnya nanti Fakultas Pertanian. Oke, mungkin langsung saya sambung sekalian dengan ini sebelum nanti video terakhir dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini adalah tentu tidak dapat kita pungkiri kalau mahasiswa itu kan masuk kuliah itu kan nggak cuma mencari ilmu, tapi juga ada hal-hal sosial atau hal-hal lainnya yang kalian cari juga saat berkuliah. Nah, ini ada beberapa macam list pengembangan diri. Jadi kalau kita di UKSW itu mengenal ada 2 macam, ada professional skill sama humanistik lah. Kalau secara istilahnya profesional itu teman-teman perkuliahannya, mata kuliahnya kayak apa yang diambil dan sebagainya macam itu untuk professional skill teman-teman. Dan ada humanistik, ya ini kayak KPM ini, teman-teman bisa mengembangkan diri dalam bidang olahraga atau mata kuliah lain seperti mata kuliah IT dan sebagainya macam. Ini sudah difasilitasi, teman-teman dapat lihat listnya, dan ini terus berkembang untuk setiap tahunnya mengikuti perkembangan zaman. Ada KPM baru, KPM ini singkatan dari kelompok bakat minat.
Nah, ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman sehingga teman-teman juga bisa mengembangkan humanistic skill ini dengan lebih bagus. Seperti itu. Jadi teman-teman saat sudah menjadi mahasiswa jangan cuma kuliah, tapi juga kembangkanlah potensi-potensi teman-teman yang lain. Nah, ini adalah kegiatan, ini khusus di pertanian, ini kita punya namanya Studek. Ini adalah contoh gambarannya, jadi nanti teman-teman satu angkatan, kita akan studi di luar kampus, jadi studi itu atau ilmu tidak hanya kita dapatkan di bangku perkuliahan di kampus, tapi juga bisa di lapangan. Jadi kita datang ke balai tertentu, atau studi ke lokasi tertentu, ini bisa dalam kegiatan Studek maupun dalam kegiatan perkuliahan juga bisa. Dan ada kuliah lapang lah istilahnya. Ini sama, kita juga punya program KKN, jadi nanti teman-teman mahasiswa diterjunkan di masyarakat untuk melakukan intervensi masyarakat. Jadi langsung praktek dari ilmu yang teman-teman sudah dapatkan di perkuliahan, entah agrotek atau agribisnis, karena nanti kelompoknya digabung. Teman-teman menggali masalah di masyarakat, kemudian menyelesaikan dengan ilmu yang sudah teman-teman dapatkan. Jadi praktek secara langsung, tidak sebatas teori nanti teman-teman. Ini sama. Kemudian kita juga Fakultas Pertanian ini rutin mengadakan pelatihan-pelatihan yang melibatkan masyarakat sekitar, terutama masyarakat Salatiga. Nanti teman-teman mahasiswa ini juga ikut berlatih untuk develop public speaking dan sebagainya macam, dan juga menerapkan ilmu kepada masyarakat, memberikan pelatihan. Ini contohnya di sini adalah pelatihan budidaya microgreen. Ini sedang hits karena untuk pangan fungsional juga. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak bersifat pelajaran-pelajaran atau profesional sekali. Ada kegiatan contohnya di sini ada Agri-Party, ini tiap tahun di Fakultas Pertanian kita mengadakan acara seperti pentas seni lah. Tapi ini levelnya sudah di aras kuliah. Jadi teman-teman bisa unjuk bakat di sini dan sebagainya macam. Sekaligus sebagai hiburan. Oke, Mas Reza bisa di-share video yang ketiga. Take a leap of faith. Run with me. Clouds go by and the sun is set high. And I believe you when you say that this is never gonna change. Say, would you like to spend your day with me always? Be brave, we don't need far too much, just stay brave beside me. Happy days, running on the open fields. Yeah. Take on me, I'm worth your while. Honestly, I'm running a bit wide. Be brave, we don't need far too much.
terima kasih Mas Riza. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke MC, Bu Rizka dan Bu Damara untuk sesi tanya jawab atau gimana? Ya, oke, boleh Pak Andre, boleh teman-teman langsung aja kalau ada yang mau bertanya untuk yang sudah disampaikan, silakan teman-teman. Nah, ini ada alumni Kak Rey ya, sudah di PT Sumarekon ya, jadi manajer eksekutif ya. Silakan teman-teman calon mahasiswa FPB angkatan 2022. Ini mungkin yang dari luar Salatiga ada berapa orang ya? Kalau saya boleh tahu, bisa dari chat atau langsung dijawab, silakan. Atau ini dari Salatiga dan sekitarnya semua? Silakan kalau Charlotte ada open chat. Jakarta. Oke, dari Jakarta, Charlotte. Oh, iya. Silakan yang lainnya, dari Wonosobo. Mungkin yang open cam pertama kali ini ya, ada Charlotte Bandono. Ya, silakan bertanya. Nah, open cam, silakan. Charlotte? Dengar? Oke, lumayan beragam ya. Silakan teman-teman, tidak usah malu-malu. Ini kan kita perkenalan, dan teman-teman kan baru mau jadi calon mahasiswa baru. Jadi biar kita akrab, silakan tanya apa yang teman-teman, info yang teman-teman butuhkan. Untuk teman-teman yang sudah mendaftar dan sudah yakin Mas, mempercayakan diri 4 tahun ke depan, kan ini investasi kan. Teman-teman berinvestasikan diri teman-teman, dan uang orang tua teman-teman di Fakultas Pertanian kan harus dapat info yang banyak. Jadi silakan langsung bertanya saja. Permisi Kak, permisi Pak, mau tanya. Silakan. Saya Thomas juga dari Wonosobo. Saya mau tanya, kalau kan tadi kan 1 tahun ada 3 semester. Ya, itu semester ketiga, kelimanya itu maksudnya gimana, Pak? Terima kasih. Maksudnya ketiga, kelima itu gimana? Tadi kan 1 tahun ada 3 semester. Ya. Biasanya kan kalau semester kan setahu saya ada 1 tahun 2 semester kan, Pak. Ini 3 semester itu maksudnya yang semester ketiganya ini gimana, Pak? Itu ada tambahan atau gimana gitu? Terima kasih. Oke, sebentar saya present lagi berarti ya, biar ada contohnya. Ini saya langsung jawab atau di lewat moderator dulu, Bu Rizka, Bu Damara? Langsung aja Pak Andre, kita sambil ngobrol, bincang-bincang. Nah, teman-teman yang lainnya yang butuh info juga langsung tanya aja, berarti kita bukan webinar ya, jadi langsung Q&A aja. Jadi ini untuk tadi Thomas, kita tuh setahun ada 3 semester. Memang kalau umumnya itu, bentar. Ini semester regulernya. Kalau fakultas, universitas lain lah ada 2 semester. Sekitar 5 bulan sampai 6 bulan semester 1, 5 bulan sampai 6 bulan semester 2. Tapi kalau di UKSW ini kita ada 3 semester. Ya memang ada positif dan negatifnya. Jadi kalau yang di universitas lain yang 2 semester itu teman-teman waktunya lebih panjang. Otomatis jeda waktu dan sebagainya macam tidak ngos-ngosan lah kalau ngambil mata kuliah yang lumayan banyak. Nah, oleh karena kita 3 semester, beda ngambil beban SKS untuk tiap semesternya. Jadi teman-teman mungkin masih bingung SKS itu apa, jadi kayak banyaknya mata kuliah lah. Kayak teman-teman waktu SMA, 1 hari 5 pelajaran sama 1 hari 7 pelajaran kan beda. Nah, itu sudah diramu seperti itu agar cocok di 3 semester. Keuntungannya adalah teman-teman, ya kalau untuk yang IPK-nya tidak terlalu tinggi, jadi untuk perolehan nilainya tidak terlalu tinggi, masih bisa tidak terlalu tertinggal dengan teman-teman satu angkatan yang lainnya, jika dibandingkan dengan sistem 2 semester. Karena kalau kita kuliah itu, teman-teman, pengambilan maksimal mata kuliah tiap semesternya itu dibatasi oleh nilai teman-teman. Yang nilainya kecil atau di bawah standar, batasannya jumlah mata kuliah yang bisa diambil sedikit untuk semester tersebut. Tapi kalau yang nilai IPK-nya tinggi, ngambilnya bisa lebih-lebih. Nah, itulah bedanya di situ. Jadi panjang waktunya beda, Thomas. Dan untuk 3 semester ini sudah dibagi, kira-kira semester ganjil dan genap itu sekitar 4 bulan,
terus kemudian semester antara itu sekitar 3 bulan. Jadi bedanya nggak terlalu jauh, sekitar sebulan, tapi ya lumayan terasa sih. Karena 1 bulan itu kan 4 minggu, 4 kali pertemuan disingkat dalam waktu 3 bulan tadi. Seperti itu, Thomas, atau belum menjawab? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sudah Oke. jelas. Silakan teman-teman yang lainnya. Next Jika ada Luna Yureka angkatannya. Iya, tadi raise hand. Silakan Luna. Silakan Luna. Ya, apakah suaranya jelas ya? Jelas. Ya, sebelum kan perkenalkan saya Luna, calon mahasiswa FPB 2022. Nah, untuk pertanyaannya Pak, waktu itu kapan ya, saya lupa, itu ikut webinar di UKSW memaparkan bahwasanya kita nanti bisa mengambil mata kuliah lain dari fakultas lain. Misalkan kita di agribisnis fokusnya sama manajemen dan bisnis ya. Kemudian kalau agroteknologi fokus ke budidayanya. Nah, ketika kita misal ingin mengambil mata kuliah tentang budidaya tanaman kan itu berarti dari prodi agroteknologi. Nah, untuk kita mengambil mata kuliah dari fakultas lain itu apakah ada syarat khusus misal untuk IPK atau IP-nya berapa begitu, Pak? Cukup sekian, terima kasih. Oke, silakan. Jika ada, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kalau untuk persyaratannya, ini nanti yang Luna tanyakan ini lebih ke yang sekarang sedang diimplementasikan Merdeka Belajar namanya, dari perubahan kurikulum dari Pak Menteri Pendidikan. Jadi Luna bisa mengambil mata kuliah lain yang nanti disetarakan dengan mata kuliah di prodi yang sekarang Luna ambil, entah itu agrotek atau agribisnis. Jadi nanti bisa, mamanya, nah ya contohnya ya. Mamanya di agrotek lah ya, Luna nanti mengambil dasar agronomi, mau diganti dengan mata kuliah lain. Nah itu nanti kalau teman-teman ngambil Merdeka Belajar, mungkin ada mata kuliah yang hampir mirip dengan dasar agronomi dan atau mata kuliah lain, bisa disetarakan. Tapi biasanya yang disetarakan bukanlah mata kuliah yang pokok yang hijau itu, tapi nanti biasanya disetarakannya dengan PKL, atau dengan KKN, yang umum selama ini terjadi. Beda lagi nanti kalau belanja mata kuliah. Nah, kalau belanja mata kuliah, jadi Luna nanti mau ngambil mata kuliah di FTI atau di ekonomi itu bisa, tapi itu ditambahkan. Tidak mengganti mata kuliah yang ada di daftar alir ini. Jadi nanti ada semester tertentu yang sisa, namanya sudah habis nih. Kayak di, namanya Luna ngambilnya lebih cepat. Jadi karena beberapa kasus seperti itu, karena 14 SKS itu kan masih agak sedikit uang. Nah, mungkin ada mata kuliah tertentu ditarik ke tahun yang berikutnya. Namanya di tahun ketiga sudah diambil di tahun kedua. Tahun ketiganya kan kosong jadinya. Ada slot-slot SKS yang kosong, nah itu nanti teman-teman belanja mata kuliah di fakultas lain. Ngambil mata kuliah registrasi di fakultas lain. Nanti pilihannya bisa jadi pendengar. Pendengar itu berarti ikut, tapi nilainya nggak dipakai. Atau juga bisa ngambil, jadi keluar nilainya, nanti pilihan teman-teman seperti apa. Seperti itu kira-kira. Kalau persyaratannya, IPK setahu saya nggak ada sih, tergantung jumlah SKS dari yang Luna dapat nanti, untuk tiap semesternya. Begitu Luna, gimana? Atau mungkin dari Bu Damara atau Bu Rizka ada tambahan? Mungkin ini karena kebetulan kita ada buka prodi hadir ya Pak Andre, mungkin buka prodi Bu Yuli bisa menambahkan Bu Yuli terkait pertanyaan dari Luna. Baik Bu Damara, apakah suara saya terdengar? Jelas Bu. Baik, terima kasih Luna untuk pertanyaannya. Jadi mahasiswa Fakultas Pertanian, baik agroteknologi maupun agribisnis, jumlah SKS kelulusan itu totalnya adalah 144 SKS. Jadi kalau lulus S1 sarjana, baik di agroteknologi maupun di agribisnis, total SKS-nya adalah 144 SKS, yang kemudian ditempuh kalau secara normal, kalau di sini,
adalah 4 tahun. Jadi yang ditayangkan oleh Pak Andre tadi itu adalah 4 tahun, gitu ya. Nah, di mana setiap tahun itu total SKS-nya adalah 36 SKS. 36 SKS setiap semester itu tadi Pak Andre sudah menjelaskan, warna-warna ini ada maknanya. Jadi kalau ditanyakan apakah saya boleh mengambil mata kuliah di program studi yang lain? Yang pertama adalah ketika mengambil mata kuliah di program studi yang lain, karena setiap mahasiswa itu memiliki wali studi, yang pertama adalah berkonsultasi dengan wali studi untuk perencanaan studinya. Ya, karena ada mata kuliah yang seperti Pak Andre katakan, yaitu mata kuliah inti program studi yang tidak bisa digantikan oleh mata kuliah kalau kita belanja ke program studi yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya, mata kuliah apa yang bisa saya ambil? Dengan konsep Merdeka Belajar, implementasi Kampus Merdeka, jadi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, memang membebaskan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi yang lain. Ya. Bagaimana proses pengambilannya? Tentu saja tidak bisa mengambil mata kuliah yang ada prasyaratnya. Ya. Semisal saya mau mengambil mata kuliah, misalnya kalau di tempatnya Pak Andre itu di agroteknologi, ada mata kuliah yang memerlukan persyaratan-persyaratan khusus, meskipun sebetulnya di sini tidak ada ya. Misalnya saya mau mengambil biologi molekuler pertanian begitu. Nah, karena ada dasarnya untuk mengambil biologi molekuler itu, sehingga mungkin harus dilihat dulu itu sebabnya ada peran wali studi untuk mengarahkan. Kemudian bisa menggantikan mata kuliah yang mana ya? Mata kuliah pilihan itu yang tadi di mana Pak Andre juga mengungkapkan ada mata kuliah pilihan yang disajikan oleh program studinya sendiri, ada mata kuliah pilihan yang bisa kita belanja sebetulnya, bisa kita shopping around, bisa kita pergi ke program studi yang lain. Kalau tadi diakukan sebagai KKN atau PKL, sebetulnya nanti kita lihat ulang, gitu ya. Kita lihat ulang, tetapi mata kuliah pilihan ini sangat terbuka juga untuk mahasiswa itu boleh mengambil mata kuliah lain, menggantikan mata kuliah pilihan yang disajikan di program studinya, begitu. Karena kalau misalnya melewati lebih dari 144 SKS, mungkin mahasiswa juga agak berat ya, karena harus bayar juga lebih dari itu, di mana Pak Andre tadi sudah menunjukkan paling tidak 4 jutaan begitu ya, dan 4 juta itu kan harus kadang ada mahasiswa yang tanya, kok sering sekali ya saya bayarnya di UKSW. Ya, karena kami programnya memang 2 bulan sekali harus bayar uang kuliah, ada di awal ambil pembayaran 6 SKS, sisanya dibayar kemudian untuk pengambilan kelebihan SKS-nya. Mungkin begitu sih dari saya tentang persyaratan itu. Yang harus diperhatikan adalah mata kuliah tertentu itu ada prasyaratnya. Ambillah mata kuliah yang tidak ada prasyaratnya, yang Luna bisa ambil. Apakah IPK menentukan? IPK akan menentukan jumlah SKS. Mungkin itu Bu Damara yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan pencerahan. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih, Bu Yuli. Silakan Luna, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang masih ingin ditanyakan, Luna? Berarti untuk kita belanja mata kuliah tambahan itu disesuaikan ya Pak ya. Jadi misal nanti ada mata kuliah yang memang setara atau materinya sama, atau nanti ketika kita misal mengambil semester antara dan masih ada jadwal kosong baru bisa mengambil dari
bisa mengambil atau belanja mata kuliah dari fakultas lain begitu? Oke, kira-kira mungkin saya jawab sekilas, nanti mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahkan Bu Yuli. Jadi intinya kembali lagi ke wali studi nanti. Selama syarat-syarat yang sudah dipaparkan Bu Yuli tadi terpenuhi, beban SKS dan sebagainya macam, beban SKS total, beban SKS per tahun, itu masih memenuhi dan ada space, bisa. Tapi kalau itu sudah salah satu tidak terpenuhi, maka nanti harus disusun ulang. Seperti itu. Itulah gunanya nanti teman-teman, setiap mahasiswa baru maupun mahasiswa lama pasti punya wali studi. Untuk mengarahkan teman-teman, selama 4 tahun proses ini, berjalannya kira-kira seperti apa. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Yuli. Ya, di semester antara itu maksimal hanya boleh mengambil 9 SKS. Jadi seperti tadi Pak Andre sampaikan, mengapa ini tidak rapih ya alurnya begitu ya. Ada yang 5 mata kuliah, tetapi di semester antara itu ada yang 3 begitu ya. Karena di semester antara itu hanya boleh mengambil maksimum itu 9 SKS. Jadi paling banyak itu mengambil 9 SKS. Itu sesuai dengan kita mengikuti standar nasional dikti yang memang nomor 3 tahun 2020 di semester antara itu maksimum boleh mengambil 9 SKS dengan durasi waktu hanya 2 bulan begitu. Sehingga hanya sedikit sekali. Begitu Luna, dan tentang pengambilan mata kuliah itu kapan sih bisa dilakukan begitu ya? Saya belanja mata kuliah begitu. Tadi seperti sudah disampaikan itu wali studi yang akan menyampaikan, mengarahkan, karena kalau kita lihat di sini ada yang biru-biru itu ditempatkan pada tahun ketiga semester antara. Jadi kalau MBKM itu di aturannya kan sebetulnya mahasiswa pada semester 5 dengan program 2 semester per tahun. Tadi kan ada yang menanyakan ya, kalau 2 semester per tahun itu kan sama dengan mereka pada tahun ketiga semester 1 begitu ya. Jadi kenapa sih hanya boleh mengambilnya ketika mahasiswa sudah di tahun ketiga? Karena biar mahasiswa itu punya dulu ilmu inti dari program studi yang dimasukinya begitu ya. Nah, tahun pertama di UKSW itu sudah ada yang kuning-kuning, 7 mata kuliah khas UKSW yang tidak ada di universitas lain begitu. 20 SKS jumlahnya. Ini juga bisa diakui sebagai MBKM sesungguhnya karena penyelenggaranya bukan kami. Yang kuning-kuning yang tadi dijelaskan Pak Andre di tahun pertama itu adalah 20 SKS yang sesungguhnya itu sudah lintas program studi. Begitu Pak Andre penjelasan saya supaya juga mahasiswa itu teratur mengambil mata kuliahnya, ada kontrol dari wali, senantiasa konsultasi ke wali pada saat akan mengambil mata kuliah. Begitu. Silakan teman-teman jika masih ada lagi, atau mungkin dari Bu Liska, Bu Damara, ada acara selanjutnya atau gimana? Oke, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Atau sambil menunggu ya, kita juga ada Q&A. Jadi ini quiz gampang berhadiah, teman-teman. Jadi kalau tadi penanya 1 dan 2, nanti setelah ini bisa menghubungi saya atau Bu Rizka. Nanti mungkin bisa direct message via Zoom ke saya atau Bu Rizka untuk meninggalkan nomor teleponnya yang bisa kami kontak setelah ini. Kami punya kuis pertanyaan teman-teman, nanti cepet-cepetan ya, yang bisa jawab langsung raise hand. Pertanyaan yang pertama, teman-teman, tadi setelah mendengarkan paparan dari Pak Andre, Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW ini punya berapa program studi? Jumlahnya dan namanya, tolong disebutkan. Oke, ada Carlot. Maaf, apakah suara saya terdengar dengan baik?
Jelas. Karena di sini agak putus-putus. Ya, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Berdasarkan pemaparan yang saya ikuti tadi, ada 2 program studi yang disediakan oleh Fakultas Pertanian dan Bisnis di FEB UKSW, yaitu yang pertama program studi agroteknologi dan yang kedua program studi agribisnis. Oke, jawabannya kira-kira benar, Buliska ya. Oke, nah nanti kalau bisa sama ya, bisa direct message ke saya atau Buliska di via Zoom untuk nanti bisa kami kontak untuk dapat hadiah. Ya, untuk dapat hadiah. Hadiahnya nanti berupa GoPay ya, teman-teman. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan kedua oleh Buliska, apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Pak Yoga ini mau Ya, ikut Pak quiz Yoga, atau mau Sen, bertanya, silakan. Pak Yoga? Oke, selamat datang para mahasiswa baru ya FEB UKSW. Selamat daftar ulang semuanya ya ke FEB UKSW. Oke, pembelajaran kita asik dan menarik. Itu aja ya dari saya ya. Selamat bergabung ya dengan FEB UKSW. Oke. Silakan untuk yang kedua, Buliska. Oh, itu Charlotte ada raise hand, ada pertanyaan. Ya, maaf sebelumnya Bapak Ibu semua, saya ingin bertanya. Nggak jauh bedanya sama teman tadi yang bahas mengenai pengambilan mata kuliah. Saya ingin bertanya mengenai program Kemendikbud yang baru-baru ini lagi cukup viral, yaitu Indonesian International Mobility Awards atau IISMA. Nah, saya ingin bertanya apakah di Fakultas Pertanian dan Bisnis ini ketika kita mengikuti, kan kalau sudah semester 4 itu boleh ikut program IISMA yang pengambilan mata kuliahnya itu setara dengan 20 SKS. Yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti 20 SKS ini masuk dalam SKS tambahan atau disetarakan? Dan juga yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah nanti mata kuliah yang kita ambil itu boleh lintas atau harus searas dengan jurusan? Terima kasih. Oke, terkait IISMA nanti lebih ditambahkan oleh Bu Yuli ya. Oke, yang pertama tentang IISMA, kita sangat senang kalau ada mahasiswa yang berminat untuk program tersebut, serius gitu ya. Karena harus mempersiapkan semua bahasanya, kemudian visa nanti, kemudian lama tinggal di luar negeri, seperti itu. Jadi kalau ada nanti teman-teman yang berminat ke sana, karena itu program MBKM, tentu saja fakultas kita akan sangat mendukung untuk boleh mempersiapkan teman-teman. Oke? Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yang mengerti, yang tahu tentang hal itu adalah Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Terima kasih Bu sudah hadir. Ya, sama-sama Bu Liska. Panggilannya apa? Charlotte. Charlotte Bu. Charlotte dari Jakarta ya. Dari Kalimantan. Baik. Tentang ISMA itu bisa tidak kemudian menjadi lebih banyak lagi mata kuliahnya, melebihi 144 SKS ya. Nanti mahasiswa pada nggak mau ikut begitu. Program ini sengaja didesain adalah untuk karena mahasiswa yang generasi Z ini kan lebih suka jalan-jalan berpetualang gitu ya, beda dengan zaman saya gitu ya. Nah sehingga itu nanti disetarakan ke mata kuliah seperti yang Pak Andre tadi sampaikan, ada slot di mana itu nanti bisa masuk di magang ya. Sangat tergantung di sana ISMA-nya apa begitu kegiatannya. Sehingga di kami itu kalau tadi disajikan sebetulnya ada 3 magang. Magang 1 itu magang di industri, kemudian magang 2 itu adalah tentang entrepreneurship kalau di agribisnis, kalau di agrotek magang 1 dan 2 itu industri, kemudian magang 3 itu adalah Krenova. Ya, jadi Krenova itu kreativitas dan inovasi. Kemudian ada kuliah kerja nyata. Itu totalnya kalau di total ada 24 SKS. Sehingga IISMA itu saya pernah ikut karena itu nanti ada di kantor PR Hubungan Internasional PR4. Sehingga ini bisa nanti istilahnya diakui sebagai MBKM gitu. Dan itu tidak menjadi akhirnya menambah 140 plus gitu, 144 plus begitu. Tetapi ada bagian di mana nanti masuk ke yang tadi bisa masuk yang 4 tadi, 24 SKS yang magang 1 sampai 3 dan KKN.
sehingga nanti mahasiswa punya IISMA-nya, tetapi tercantumnya adalah menggantikan, istilahnya replace dari mata kuliah yang 3 magang dan 1 KKN. Begitu. Selanjutnya nanti akan ada penyetaraan, istilahnya penyetaraan di program studi. Begitu. Tentu syarat dan ketentuan berlaku ya, karena SKS-nya nanti yang secara keuangan kan nanti harus juga dibayar di program studi agribisnisnya begitu. Seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya karena kurang jelas tadi suaranya begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Gimana Charlotte? Apakah masih ada pertanyaan lanjutan? Baik Bu, terima kasih. Cukup jelas. Oke, terima kasih Charlotte. Next. Ke pertanyaan selanjutnya Bu Damia. Yes, Bu Liska. Oke. Jadi kita interaktif ya teman-teman, terkhusus teman-teman calon mahasiswa. Kalau pertanyaan dari kalian nggak ada, kami yang nanya. Oke, pertanyaan yang kedua, ini sangat gampang gitu ya. Oh, ini khusus untuk calon mahasiswa ya, Bapak Ibu dan teman-teman, bukan mahasiswa dan juga bukan juga alumni gitu. Karena alumni pasti sudah tahu. Yang kedua, dari jenis beasiswa yang sudah dipaparkan oleh Pak Andre, teman-teman tolong sebutkan satu aja, salah satu beasiswa yang sudah ditunjukkan oleh Pak Andre. Tessa, silakan. Selamat sore. Sore, maaf Tessa, bisa open cam dulu, kita mau kenal sama Tessa. Kalau memungkinkan ya. Tapi ini lagi di luar. Baik, ya sudah. Oke, jadi apa nama beasiswanya? Salah satunya itu beasiswa Agricultural Social Program. Agriculture Social Program. Ya. Salah. Sosialnya enggak sih? Sosial atau sosial? Sosial. Gimana Pak Andre? Benar atau salah? Kalau yang dimaksud ASP benar sih, agricultural Social Program. Oke, congratulations Tessa. Dapat voucher 50.000 untuk GoPay. Nanti tolong dikirim saya nomor GoPay-nya. Ya, next. Ya, terima kasih. Next, Bu Damara. Next yang terakhir ya teman-teman, boleh raise hand dulu. Tadi sudah dipaparkan kalau kita kuliah di Fakultas Pertanian Bisnis ini ada SKS yang harus teman-teman tempuh hingga lulus. Berapa SKS teman-teman, total SKS perolehan yang harus teman-teman peroleh sampai teman-teman lulus dari Fakultas Pertanian dan Bisnis? Ada? Wah, ini FPB UKSW siapa nih? FPB UKSW ini tidak bisa lewatkan. Ini enggak, ini mahasiswa atau Mas Reza bukan sih? Bukan. Oh, mahasiswa. Halo, saya ya. Iya, betul. Dengan siapa ini? Dengan Theophilus, saya kurang paham Zoom. Tidak apa-apa, Theophilus. Ini sudah bagus kok. Silakan. Jawabannya 144. Yes, betul. 144 SKS. Theophilus dari mana? Theophilus. Dari Surabaya. Oke, ya. Nanti boleh ya tinggalkan nomor telepon ke saya atau Bu Liska direct message di Zoom saja. Oke, teman-teman, itu saja ya Bu Liska, kita hanya punya 3 pertanyaan untuk semuanya. Setelah ini teman-teman kita mau foto bersama sebelum kita mengakhiri pertemuan kita sore hari ini. Kita mau foto bersama, boleh on cam dulu teman-teman. Tessa masih raise hand, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Oh, oke, baik. Oke, boleh on cam, yang bisa on cam, biar kita bisa kenal ya. Saya screenshot dari slide yang pertama ya.
Boleh tersenyum teman-teman. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, baik. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Mungkin untuk closing statement kita sebelum acara ini kita akhiri, kita ingin mendengar kata penutup dari Ibu Dekan kita kepada Bu Tinjung, kami persilahkan. Dan untuk menutup acara kita ini. Silakan Bu. Perasaan nggak ada di rundown ya, Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, teman-teman calon mahasiswa, apa yang disampaikan oleh tadi Bu Mas Andre, Pak Andre ya tadi, itu adalah untuk memberikan gambaran sekaligus sebenarnya memotivasi. Motivasi untuk teman-teman muda semua, teman-teman semua ini kan menjadi tulang punggung untuk pembangunan negara, termasuk pembangunan pertanian. Matangkan pilihan kalian, andaikan mungkin Fakultas Pertanian masih ragu-ragu ya, tapi teman-teman termotivasi untuk tadi istilahnya menginvestasikan diri di pendidikan. Ya. Tapi harapan kami tentunya bergabung dengan kami untuk mari kita sama-sama membangun pertanian ini menjadi lebih maju lagi. Ya. Pelajaran kuliah yang dilakukan di sini tidak akan membosankan, nggak akan hanya di kelas saja, tetapi teman-teman akan kita ajak ke lapangan, belajar menciptakan teknologi pertanian. Kita juga ada KKN tadi ditanyakan ya. Kemudian tadi disampaikan studi lapangan dan juga kemungkinan-kemungkinan untuk program-program internasional, tadi ada ISMA, kemudian kita juga ada program Studek maupun kegiatan-kegiatan pembelajaran lapang lain gitu ya. Jadi tetap semangat dan kami berharap teman-teman bergabung dengan kita. Kita bisa jumpa di tahun akademik yang baru gitu. Kemudian menutupnya bagaimana, Bu Liska? Jadi saya kira sudah cukup begitu ya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua, juga Bapak Ibu semua yang mensupport. Secara khusus saya berterima kasih kepada Pak Andre, Bu Liska, Bu Damara, Mas Reza yang sudah pulang ini tampaknya ya, dan juga semua tim yang sudah mendukung acara ini, termasuk Ibu Kaprodi yang juga sudah membantu menjelaskan dengan sangat gamblang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sekali lagi kita tunggu ya teman-teman. Mari kita bersama-sama membangun pertanian, kita belajar bersama, berpetualang bersama di FPP UKSW. Oke, saya kembalikan ke Bu Liska. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Tinjung dan selamat sore untuk kita semua, untuk Bapak Ibu orang tua, wali, dan Bapak Ibu dosen, dan juga adik-adik calon mahasiswa, dan teman-teman mahasiswa. Mohon maaf apabila sepanjang acara ini ada kata-kata yang salah. Selamat sore dan sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Selamat sore Terima semuanya. kasih. Selamat sore semuanya. Sampai bertemu di Salatiga.